Kembali lagi dengan Bapak Nasruddin. Materi saat ini adalah materi tentang kiamat atau hari akhir, kiamat kubro dan kiamat sughro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SMA Negeri 1 Wes Putih. Pada kesempatan hari ini kita akan mulai pembelajaran, yaitu tentang hari akhir atau kita sebut juga dengan hari kiamat. Baik, kita mulai dari pengertian hari kiamat. Hari kiamat itu menurut istilah adalah hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Ta'ala. Jadi yang dinamakan dengan kiamat itu adalah selesainya kehidupan di alam dunia. Baik itu bumi, planet-planet lain itu akan hancur, ataupun apa-apa yang Allah ciptakan di bumi ini semua akan hancur dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara istilah. Adapun pengertian iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah percaya dan dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Dalam konsep Islam, bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara dan hidup di dunia ini adalah bekal untuk kita di akhirat. Maka hidup di dunia ini sejatinya adalah sesuatu yang penting yang harus kita perjuangkan agar saat kita hidup di kehidupan yang baru, kita dalam keadaan baik, dalam keadaan yang kita inginkan, yaitu berada di jannahnya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah pengertian iman. Iman adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa akan ada kehidupan selanjutnya, bahwa dunia ini pasti akan hancur, alam semesta ini akan hancur, terjadilah yang dinamakan dengan kiamat kubro. Anak-anakku yang saya muliakan, yang saya cintai, bahwa hari kiamat menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sughro. Kiamat kubro itu berarti besar, sughro itu berarti kecil. Kiamat sughro atau kiamat kecil. Menurut bahasa, kiamat sughro adalah datangnya kematian atau kerusakan setiap makhluk hidup, dan menurut istilah adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia. Quran surat Al-Imran ayat 185 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum wa yaumal qiyamah. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Dan setiap orang yang merasakan kehidupan pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat di alam dunia nanti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bahwa Allah akan membalas kebaikan seseorang walaupun sebesar biji zarah, dan Allah pun akan membalas kejahatan yang orang lakukan walaupun hanya seberat biji zarah. Kemudian kita masuk ke materi kematian alam barzah. Kematian kemudian menuju alam barzah. Pasca kematian, setelah kematian, setiap manusia memasuki alam barzah. Alam barzah adalah alam yang membatasi alam dunia dan alam akhirat,
sebuah alam yang seakan-akan tembus pandang, karena ia dapat melihat kehidupan dunia, begitu juga keadaan dia alam akhirat. Di alam ini setiap manusia akan menunggu sampai terjadinya kiamat kubro. Baik bahwa sesungguhnya orang yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saat mati, maka dia akan memasuki fase, yaitu fase hidup di alam barzah. Di dalam alam barzah itu orang-orang akan menunggu waktu di mana akan terjadinya kiamat kubro, hancurnya alam semesta dan seisinya, kemudian terjadilah saat-saat dikumpulkanlah manusia di padang mahsyar. Nah, di dalam alam barzah atau alam kubur ini, setiap manusia mendapatkan kejadian yang harus dihadapi, yaitu pertama, pertanyaan kubur. Beberapa pertanyaan yang dilakukan oleh malaikat munkar dan nakir antara lain tentang Rob, siapa Tuhanmu, tentang agama, apa agamamu, tentang siapa nabimu, apa imammu, dan di mana kiblatnya. Kemudian nikmat dan siksa kubur. Nikmat kubur diberikan kepada orang-orang yang baik amalnya. Sebaliknya sisa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sejatinya kita ingin mendapatkan sesuatu kebaikan di alam kubur, maka sepantasnya kita harus melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Karena ukuran Allah, balasan Allah, takaran Allah tidak akan salah. Saat orang melakukan kebaikan, pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu keburukan, maka pasti Allah akan balas sebuah keburukan itu, walaupun sebesar biji zarah. Kita pasti menginginkan sebuah kebaikan. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk belajar berbuat baik di dunia agar hidup bahagia di alam kubur. Yang kedua adalah kiamat kubro. Menurut istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Peristiwa kiamat ini menjadi peristiwa yang luar biasa, sangat hebat dan berat, menggetarkan serta menakutkan. Betapa tidak, malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, lalu bumi memuntahkan isinya, gunung-gunung dibenturkan, langit pecah menggelegar, benda-benda bumi pun bertabrakan, dan terjadilah kerusakan yang sangat dahsyat. Sementara manusia bingung, tidak berdaya, tidak tahu kemana arah yang dituju, tidak kenal keluarga dan karib kerabat. Akibatnya setiap dirinya mencari keselamatan sendiri. Itulah gambaran dari kiamat kubro atau kiamat yang besar. Periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan manusia, makhluk berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nomor 1, kita akan masuk periode Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu apa? Adalah proses bangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya, dari alam barzahnya. Peristiwa ini terjadi setelah hancurnya, musnahnya alam semesta, termasuk manusia. Quran surat Al-Mujadalah ayat 6 menjelaskan tentang Yaumul Ba'ats. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nukharid minhum ahada. Artinya, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka pada hari di mana alam mahsyar,
Allah akan kumpulkan semua manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan. Semua dikirim di alam mahsyar yang tinggi mataharinya cuma 1 jengkal. Di situ kita perlu pertolongan. Kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk yaumul hisab. Yaumul hisab merupakan hari di mana perhitungan antara kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Yaumul hisab ini tidak akan mungkin terpleset perhitungan, karena perhitungan yang menghitung adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang menghitung matematika pasti akan ada kesalahan, tapi kalau Allah yang menghitung tidak akan mungkin Allah akan salah dalam menghitungnya, karena Allah adalah Al-Alim. Allah adalah yang maha mengetahui, Allah adalah yang maha teliti. Jadi tidak akan mungkin salah perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa wudi'al kitabu fattaral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadza kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Artinya, dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya dan berkata, betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Yaumul Mizan, yaitu di mana timbangan yang adil tentang kebijakan dan keburukan setiap manusia. Amalan setiap orang ditimbang dan tidak ada seorang pun yang diuntungkan ataupun dirugikan karena proses penimbangan. As-Sirat, yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Mudah atau sulit melewati as-sirat tergantung amal perbuatan setiap manusia. Yaumul Masar adalah keputusan Allah terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma yaumul fasl wailun yawma idin lil mukadzibin." Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Al-Mursalat ayat 14 sampai 15. Yaumul jaza, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yauma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kapan terjadinya kiamat? Adapun tanda-tanda Allah dan Rasulnya telah mengabarkan tanda-tanda kiamat, yaitu terbitnya matahari dari arah barat, munculnya Al-Masih Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, diangkatnya ilmu dan fenomena kebodohan, berlomba-lomba menghiasi masjid, ditiupnya sangkakala, dan masih banyak lagi. Itu adalah tanda-tanda kiamat kubro. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir, yaitu membiasakan hidup berhati-hati, karena sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Tidak mudah, tidak perlu menunda-nunda amal soleh. Segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. Menyadari bahwa hidup ini hanya sementara,
ikutilah aturan Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika tidak ingin mendapatkan azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. Semoga kita semua bisa mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran dari pelajaran hari ini. Mohon maaf bila Bapak ada kesalahan dalam menjelaskan materi tentang iman pada hari akhir. Kita harus meyakini bahwa hari akhir pasti akan terjadi karena itu tertera di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang harus kita yakini kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.